Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi memang memudahkan segalanya, tapi pendidikanlah yang memberikan arah pada kemudahan itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Wahyuningrum dengan NIM 25010222653 dari Rombel B, Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis kritis saya terkait lingkup teori teknologi pendidikan yang mencakup 3 fokus utama. Adapun yang pertama adalah analisis definisi teknologi pendidikan. Yang kedua, penerapan prinsip creating, using, dan managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Farhan, dengan tujuan untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep dasar, integrasi teori, serta kemampuan berpikir kritis dan komunikatif dalam menjelaskan teori tersebut. Poin 1. Analisis definisi teknologi pendidikan. Kalau kita bicara tentang teknologi pendidikan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sebuah bidang yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Secara historis, istilah educational technology mulai populer pada pertengahan abad ke-20. Ketika para ahli berusaha memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Beberapa definisi yang sering dijadikan acuan antara lain berasal dari AIC atau Association for Educational Communications and Technology. Pada tahun 1972, AIC mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai audiovisual communication, yang artinya lebih menekan pada alat bantu seperti film, slide, atau media visual lainnya yang mendukung kegiatan belajar. Namun, seiring perkembangan ilmu, definisinya mulai berubah. Pada tahun 1994, AIC memperbarui definisinya menjadi The Theory and Practice of Design, Development, Utilization, Management, and Evaluation of Process and Research for Learning, yang dimana artinya fokusnya bukan lagi pada alat, tetapi juga mencakup proses dan teori yang melandasinya. Definisi ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2008 menjadi The Study and Ethical Practice of Facilitating Learning and Improving Performance by Creating, Using, dan Managing Appropriate Technological Process and Research, yang dimana artinya teknologi pendidikan bukan sekedar penggunaan alat, tapi juga mencakup etika, proses, dan sumber daya untuk memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja. Kalau dianalisis lebih mendalam, definisi tersebut mempunyai beberapa makna. Adapun beberapa kata kunci di dalamnya itu yang pertama, teknologi itu berbasis ilmu, artinya memiliki landasan teori yang sekedar praktik menggunakan alat.
Yang kedua ada praktik etis atau dimensi etik, yang setiap penerapan teknologinya harus memperhatikan tanggung jawab moral, keamanan data, serta kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga adalah tujuan, di mana tujuannya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Memfasilitasi pembelajaran artinya teknologi berperan sebagai pendukung, bukan pengganti manusia. Berarti teknologi tidak berfungsi sebagai pusat, melainkan sebagai media untuk membantu peserta didik belajar mandiri dan aktif. Sedangkan meningkatkan kinerja adalah efektivitas dan efisiensi hasil belajar yang dimana mencakup dua hal. Yang pertama, kinerja individu atau peserta didik, dan yang kedua adalah kinerja sistem yang mencakup pendidik, lembaga, dan proses pembelajaran. Kemudian ada melalui proses menciptakan, menggunakan, dan mengelola yang menjadi prinsip utama dalam praktik teknologi pendidikan. Dan yang terakhir ada sumber dan proses yang sesuai, yang artinya setiap teknologi harus relevan dengan konteks, tujuan, dan karakteristik peserta didik. Ini menunjukkan bahwa tidak semua teknologi cocok untuk setiap konteks. Dengan begitu, saya memahami bahwa teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu dan praktik etis yang berfungsi pada proses menciptakan, menggunakan, dan mengelola teknologi serta sumber daya secara terencana untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas manusia. Jadi teknologi pendidikan juga menjelaskan bagaimana manusia belajar, berinteraksi, dan juga berkembang dengan bantuan teknologi yang tepat atau sesuai. Poin 2. Penerapan prinsip creating, using, dan managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Sekarang kita masuk ke prinsip utama dalam teori teknologi pendidikan, yaitu creating, using, dan managing. Ketiga prinsip ini menggambarkan siklus atau tahapan dalam praktik profesional seorang teknolog pendidikan. Prinsip yang pertama adalah creating atau menciptakan. Di sini fokusnya adalah bagaimana pendidik merancang dan mengembangkan sumber belajar yang menarik, relevan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tahapan ini menuntut kita untuk berpikir kreatif, inovatif, dan sistematis. Dalam tahap ini juga penting untuk mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, serta karakteristik media serta efektivitasnya. Contoh penerapannya antara lain yang pertama ada mendesain modul pembelajaran digital melalui aplikasi seperti Canva atau Google Classroom. Yang kedua ada membuat video pembelajaran interaktif yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketiga itu ada mengembangkan simulasi atau augmented reality untuk memperjelas konsep abstrak. Namun dalam penerapannya etika harus diutamakan. Seorang pendidik harus memastikan bahwa ini tidak akan melanggar hak cipta, tidak menyebarkan informasi yang salah, dan juga tidak membuat konten yang diskriminatif. Artinya, menciptakan dalam konteks teknologi pendidikan selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial dan akademik.
Prinsip kedua adalah using atau menggunakan, yaitu mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi serta sumber belajar yang sudah dirancang. Ini mencakup bagaimana guru, dosen, dan peserta didik memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan belajar. Tahapan ini bukan sekedar memakai media, tetapi juga memastikan media digunakan sesuai konteksnya. Misal, kapan teknologi perlu digunakan dan kapan pembelajaran tatap muka lebih efektif. Contoh penerapannya antara lain ada menggunakan Learning Management System atau yang biasa kita sering dengar LMS, seperti di UNES sendiri SIKADU atau UNES ya, MyUNES, untuk mengatur tugas dan ujian. Yang kedua ada menggunakan video konferensi seperti Zoom, Google Meet, atau Google Duo untuk pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga ada memanfaatkan media sosial seperti YouTube atau TikTok sebagai edukasi, sebagai sarana berbagi pengetahuan. Namun, using tidak sekedar menggunakan, tetapi juga menggunakan secara bijak dan beretika. Nah, ada beberapa etika yang saya temukan, yakni menghormati privasi dan keamanan data peserta didik. Yang kedua ada tidak menyebarkan konten yang mengandung plagiarisme. Yang ketiga ada menjaga etiket atau sopan santun dan profesionalitas dalam ruang digital. Poin yang ketiga adalah managing. Nah, managing atau mengelola yaitu mengelola secara keseluruhan sistem pembelajaran dan sumber belajar agar berjalan secara efektif dan efisien. Tahap ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, serta evaluasi penggunaan teknologi dalam skala yang lebih luas seperti di lembaga pendidikan atau organisasi. Adapun contoh penerapannya yakni yang pertama ada pengelolaan perangkat keras hardware atau perangkat lunak software dalam pembelajaran. Yang kedua, pengaturan data, arsip digital, serta keamanan sistem pembelajaran daring. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada menyusun kebijakan penggunaan teknologi di sekolah ataupun di kampus. Nah, manajemen yang baik memastikan bahwa setiap alat dan sistem yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Tanpa manajemen yang terarah, penggunaan teknologi malah bisa menimbulkan masalah seperti ketimpangan akses, overload informasi, hingga pelanggaran etika digital. Etika dalam managing itu juga mencakup keterbukaan, transparansi, dan profesionalitas dalam pengelolaan sumber daya teknologi. Kalau ketiganya dijalankan dengan benar, maka kita bisa menciptakan sistem pembelajaran yang terintegrasi, efisien, beretika, dan humanistik. Artinya, teknologi tetap menjadi alat bantu manusia, bukan menggantikan peran manusia dalam proses pendidikan. Poin 3, hubungan antara konsep, teknologi, dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Bagian ini menjawab pertanyaan bagaimana teknologi dan pendidikan saling berhubungan hingga membentuk dasar dari bidang kita.
Pendidikan pada dasarnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni membantu seseorang berkembang secara kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Sedangkan teknologi berasal dari kata techne atau keahlian dan logos atau ilmu, yang dimana artinya secara sistematis manusia menggunakan pengetahuan, alat, dan metode untuk memecahkan masalah. Kedua hal ini jika digabungkan muncul bidang yang disebut dengan teknologi pendidikan. Nah, yakni penerapan pendekatan sistematis dan berbasis teknologi untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif. Nah, hubungan ini itu bersifat saling menguatkan. Pendidikan memberikan tujuan dan arah bagi teknologi agar setiap inovasi tetap berpihak pada pembelajaran. Sedangkan teknologi memberikan alat atau metode baru bagi pendidikan sehingga proses pembelajaran lebih efisien, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan kata lain, pendidikan adalah jiwanya, sedangkan teknologi adalah alatnya. Kalau salah satunya diabaikan, maka sistem pembelajaran tidak akan berjalan dengan seimbang. Karena hubungan antara teknologi dan pendidikan membentuk 3 landasan utama. Yang pertama adalah landasan filosofis yang menekan pada nilai etika dan tujuan kemanusiaan. Yang kedua adalah landasan teoretis atau berdasarkan teori belajar seperti behavioristik, konstruktivistik, dan konektivistik. Nah, dan yang terakhir adalah landasan praktis yang berfokus pada penerapan nyata di kelas dan manajemen sistem pembelajaran. Ada beberapa contoh konkret, yakni yang pertama penggunaan teknologi untuk pembelajaran interaktif, yang kedua pemanfaatan AI yang membantu personalisasi pembelajaran, dan yang ketiga ada program pembelajaran berbasis proyek digital yang mengasah kreativitas siswa. Namun, semua itu akan bermakna hanya jika diterapkan dengan prinsip pedagogis yang kuat, bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sebagai penutup, dari seluruh pembahasan ini, saya memahami bahwa teknologi pendidikan adalah bidang yang sangat luas dan dinamis. Ini bukan sekedar penggunaan alat digital, tetapi juga sebuah sistem yang terintegrasi antara teori, praktik, dan etika. Prinsip creating, using, dan managing menjadi fondasi utama dalam menerapkan teori tersebut. Dalam hubungan erat antara teknologi dan pendidikan juga menunjukkan bahwa tujuan akhirnya tetaplah satu, yakni memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kualitas manusia. Refleksi pribadi saya mempelajari teori teknologi pendidikan membuat saya lebih sadar bahwa menjadi teknolog pendidikan bukan hanya soal bisa membuat media, tetapi juga bagaimana berpikir sistematis, bertindak etis, dan juga berkontribusi untuk kemajuan pendidikan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang teori teknologi pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.